Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sudah begitu akhir, di zaman yang kebanyakan manusia sibuk dengan dunia, kebanyakan manusia sibuk dengan harta. Di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk memperjuangkan agama. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebihnya, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati kal qabid al-jamr. Orang yang memegang teguh sunnah Nabi, meneruskan perjuangan Nabi, inda fasadi ummati, di saat rusaknya umatku, inda ikhtilafi ummati, di saat ikhtilafnya umatku, kal qabid alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi kita ini hidup di satu zaman yang memperjuangkan agama itu betul-betul suatu perjuangan. Kita ibu-ibu semua, bukan kita, ibu-ibu semua pakai cadar, di jalan dibilang ini, dibilang itu, Masya Allah. Suatu hal yang zaman dulu tidak terjadi. Tapi kita hidup di zaman akhir, kita mau ke pasar pakai cadar, dibully orang, dibully saudara, dibully teman-temannya, Masya Allah. Apa nggak panas apa? Siang-siang gini malah ditutupi semuanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah keuntungannya hidup di akhir zaman. Perjuangan yang sedikit, pahalanya besar. Rasulullah SAW beliau bersabda, innakum fi zamanin man amila minkum man taraka minkum asyrama umira bihi halak, wa sayati zamanun man amila minhum asyrama umira bihi najah. Kalian semua hidup di satu zaman yang mana kalau kalian meninggalkan amal agama 10% saja kalian hancur. Nanti di akhir zaman akan datang satu waktu, satu zaman, orang yang mengamalkan agama 10% dok, dia akan selamat. Ya inilah zaman sekarang ini. 4 bulan dihargai oleh Allah, 40 hari dihargai oleh Allah, 3 hari dihargai oleh Allah. Ini kenapa? Karena hidup di akhir zaman. Kalau hidup di zaman sahabat nggak laku, Pak. Karena taskilnya zaman sahabat itu nggak pakai waktu. Berangkat kapan saja, bersama siapa saja, kemana saja, nggak pulang pun nggak apa-apa. Maka kita ini bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika orang itu sudah memperjuangkan agama, sudah memikirkan agama, sudah berusaha menyebarkan agama, maka ada satu rombongan yang dia ini mengganggu kita dengan cara yang berbeda. Dulu ketika kita belum kenal agama, syaitan laknatullah alaih, dia ini akan datang kepada kita mengajak zina, mengajak mencuri, mengajak menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Dan setelah kita dakwah, syaitan punya cara yang lain untuk menghancurkan kita. Syaitan punya cara yang lain untuk memasukkan kita ke neraka. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan rasa saya lebih baik daripada orang lain, saya lebih lama daripada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru ini ancamannya lebih besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Sebiji darah kecil di dalam hati kita ada kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih banyak korbannya, merasa lebih lama berjuangnya. Ini menjadikan kita kesulitan masuk surga. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berjuang, setelah kita memperjuangkan agama, yang terpenting yang kita perbaiki adalah rasa tawadhu. Saya ini bisa dakwah, saya bisa keluar masturah, ini murni pertolongannya Allah. Ini murni pertolongannya Allah, bukan karena saya ini jos, bukan karena istri saya setuju, bukan karena rumah yang saya datangi cocok, tidak. Murni pertolongan Allah. Rumah yang saya datangi mau menerima saya karena Allah gerakkan mereka saya. Istri saya mau diajak khurud, ya pertolongannya Allah. Saya sendiri mau khurud, juga pertolongannya Allah. Biayanya juga dari Allah, tenaganya juga dari Allah, niatnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan. Hadirin yang mulia, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, selagi kita masih merasa ada orang lebih jelek daripada kita, berarti masih ada sombongnya. Loh Pak, ini jelas-jelas belum sholat, saya sudah sholat. Dia jelas-jelas belum iman, saya sudah iman. Masa saya lebih jelek daripada dia? Maka hadirin yang mulia, beliau mengatakan, kalau engkau memandang orang kafir, jangan merasa lebih baik. Kenapa hadirin yang mulia? Karena hari ini mungkin kita iman, dia kafir. Besok na'udzubillah mungkin bisa kita kafir, dia yang beriman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa yang menyangka beliau pagi-pagi berangkat untuk membunuh baginda Nabi, dan rencana itu ditambah dengan memukul adik perempuan beliau sendiri. Tetapi akhirnya di sore hari beliau menjadi pembela Nabi mati-matian, dan derajat beliau mengungguli semua sahabat kecuali Abu Bakar. Padahal yang masuk Islam sebelum beliau banyak, tapi Allah menaikkan derajatnya, mengungguli yang lain. Ini menunjukkan derajat yang memberi Allah, iman yang memberi Allah, terserah Allah yang dinaikkan Allah siapa. Maka hadirin yang mulia, di dalam perjuangan ini yang perlu kita wujudkan, pokoknya terima kasih sama Allah. Ya Allah, orang kayak saya kok masih engkau pilih, saya ini hebatnya apa? Kok engkau masih tarik saya untuk 3 hari? Kok engkau masih tarik saya untuk taklim? Kok untuk bicara agama? Mulut saya ini udah banyak gunjing manusia. Masya Allah, ketika ngerumpi berapa keluarga yang kita gunjing, fulana, sehingga kumpul bukan nambah pahala tapi nambah dosa. Lah kok orang yang pendosa seperti ini masih engkau pilih untuk bicara agama, masih engkau pilih untuk berzikir, masih engkau pilih untuk dakwah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kekalkanlah nikmat ini kepada saya, keluarga saya, anak cucu saya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia, dai itu kalau syukur, dai itu kalau tawadhu, nanti akan muncul akhlaknya. Faqula lahu qawlan layyinan. Orang itu diperintahkan oleh Allah di dalam dakwah itu suruh lembut, suruh berkasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahlah dengan hikmah. Hadirin yang mulia, dan rasa ini tidak akan bisa wujud kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang tuh kalau merasa lebih baik, pengennya semua orang dimarahi, pengennya semua orang bisa makan. Tapi kalau kita ini tawadhu, merasa nggak bisa apa-apa, maka semua orang akan kita hormati. Akhirnya ngomongnya jadi halus, ngomongnya jadi lembut, akhlaknya jadi baik. Justru ketika orang akhlaknya baik, malah orang itu akan berkesan kepada kita. Itu sudah janji Allah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan dengan kebaikan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman, nanti orang yang dulu jadi musuhmu lama-lama jadi teman. Maka kalau dalam perjuangan kalau yang aslinya teman jadi musuh, itu berarti akhlaknya sudah mulai berubah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, dalam kurun 3 hari ini mari kita perbaiki syukur kita,
kita perbaiki ketawaduan kita perbaiki akhlak kita, sehingga kita pulang nanti anak-anak kita terkejut. Loh, bapak kok sekarang jadi lembut? Loh, ibu kok sekarang jadi lembut, kok nggak marah-marah seperti dulu? Tetangga-tetangga juga heran, loh sekarang ibu kalau diajak gunjing orang kok sudah nggak mau? Dulu yang paling sok awal hadirnya, Masya Allah. Kalau 3 hari pulang-pulang seperti ini, itu nanti insya Allah akan menjadikan orang-orang tertarik untuk 3 hari bersama. Akhirnya apa? Akhirnya kedatangan kita, langkah kita, waja'alani mubarakan aynama kuntu, menjadi asbab hidayah dan barokah di seluruh alam. Semoga 2 hari kita, bapak-bapak ibu ini diterima oleh Allah, mendatangkan asbab hidayah, mendatangkan asbab perubahan umat, dan menjadikan kita semakin dicintai Allah dan Rasul. Hadirin yang mulia Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.